Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 6 Mei. Cuaca hari ini beralih stabil, suhu menghangat dan hujan mulai mereda. Namun CWA mengingatkan bahwa sebuah front awan akan tiba pada hari Jumat. Cakupan area hujan akan meluas. Warga di wilayah utara dan timur diharapkan waspada. Pagi ini mentari mulai bersinar. Cuaca di berbagai tempat beralih stabil seiring menjauhnya sistem awan Tiongkok Selatan. Mulai Rabu lapisan awan akan berkurang, suhu kembali menghangat, sebagian wilayah berpeluang melampaui 30 derajat Celcius. Namun front awan lainnya akan tiba pada hari Jumat. 会有锋面通过以及伴随着东北季风的增强，所以在降雨范围主要会是以北部、还有东半部跟山区为主。 Hal yang paling ditakutkan selama musim hujan pelam di bulan Mei dan Juni adalah menghadapi hujan deras dalam kapasitas tinggi yang bersifat destruktif. Berhubung pergerakan front awan hujan pelam pada umumnya lamban, kadar uap air yang dihasilkan relatif tinggi, sehingga mudah menimbulkan bencana di beberapa area tertentu. 主要是对流性的，还要看它的移动是不是在同一个地方停很久，这个都是跟自家是有相关的。 Hujan lebat di wilayah sentral akhir-akhir ini menyebabkan sejumlah pohon tumbang. Seorang pengendara motor di Miaoli terhantam pohon tumbang hingga mengalami kondisi henti jantung di luar rumah sakit. Sebuah pohon di sebelah perpustakaan Kecamatan Yuanli tumbang dan menimpa 4 unit motor dan mobil. Sementara 2 mobil di tepi jalan perkotaan Taichung juga tertindih pohon tumbang. KTT AS Tiongkok akan berlangsung di Beijing minggu depan. Presiden Donald Trump menyatakan topik akan berfokus pada perdagangan dan konflik AS-Iran. Hari ini, Menteri Luar Negeri AS mengonfirmasi bahwa kedua pihak mungkin akan membahas isu Taiwan. Itu menekankan AS maupun Tiongkok tidak berharap stabilitas di kawasan Indo-Pasifik terancam. Well, I have a very good relationship with President Xi. I find him to be a tremendous guy. Menjelang KTT dengan Xi Jinping minggu depan, Presiden Donald Trump menunjukkan niat baiknya dengan memuji Xi Jinping. Ia juga mengungkapkan akan membahas topik perang Amerika-Iran. Ini merupakan pertemuan kedua antara pemimpin Amerika dan Tiongkok sejak KTT di Busan Oktober tahun lalu. Berbeda dari dialog sebelumnya yang tidak mengungkit isu Taiwan, kali ini Taiwan diperkirakan akan dibahas bersamaan dengan isu konflik Timur Tengah. I'm sure Taiwan will be a topic of conversation. It always is. The Chinese understand our position on that topic. We understand theirs. That it is neither one of our interests to see anything destabilize happen in that part of the world. We don't need any destabilizing. 我们要避免台湾成为棋子，最重要的是我们自己要建构自己的实力。我们要有实力，但是同时我们也要有手段。 Bagaimana caranya agar Taiwan tidak diperalat sebagai wayang dalam ajang pergumulan Amerika-Tiongkok? Wakil Presiden Xiaobi Kim menyatakan bahwa perdamaian harus dicapai melalui kekuatan. Sebagai contoh, ia memandang perlunya pengadaan artileri militer untuk menunjukkan tekad Taiwan dalam mempertahankan dirinya. Masalah wabah tikus di Taipei menjadi sorotan publik akhir-akhir ini. Kemarin, Wali Kota Jiang Wan'an menyatakan 12 distrik akan kembali didesinfeksi secara menyeluruh. Pemkab Taipei akan mengutamakan metode pengendalian fisik, sedangkan racun tikus hanya akan digunakan bila perlu. Lokasi pemasangan racun tikus akan diumumkan. Selain itu, layanan pakar pengendalian hama tikus juga tersedia bagi warga. 最短时间再一次进行全市浮动员。 12行政区的大清消。 Upaya desinfeksi menyeluruh akan diluncurkan kembali di 12 distrik kota Taipei. Wakil Kota Jiang Wan'an bertekad untuk melanjutkan upaya pemberantasan hama tikus. CDC juga mengonfirmasi Taiwan mencatat total 2 kasus hantavirus dari Januari hingga April tahun ini, lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Upaya pembasmian hama tikus di kota Taipei akan ditingkatkan melalui 3 langkah utama. 接下来我们会针对结构性物理阻隔，我们也会加强对于摊贩打赢后垃圾以及厨余的处理作为，就列管的摊机场摊贩来加装油脂节流器。
Jaring baja tahan karat akan dipasang di selokan pasar, lubang bangunan dan pipa pendingin udara juga akan ditambal. Area konstruksi mencakup proyek peremajaan kota, bangunan tua, dan proyek reparasi di kawasan komersial utama seperti restoran dan pusat perbelanjaan. Diwajibkan melampirkan laporan pengendalian hama tikus sebelum beroperasi, jika tidak izinnya akan dicabut. Sehubungan dengan kekhawatiran warga terkait resiko racun tikus yang tertelan secara tak sengaja oleh hewan peliharaan atau anak-anak, Departemen Perlindungan Lingkungan akan memprioritaskan langkah pengendalian fisik, sedangkan racun tikus hanya akan digunakan bila perlu. Selain itu, mereka juga akan memprakarsai pemasangan pengumuman terkait di sarana dan tempat umum. 我们也会在所有的投放点，我们会设置告示的部分。 Taipei juga akan menyediakan layanan pakar pengendalian hama tikus untuk membasmi dan menemukan sumber serta sarang tikus di permukiman rumah tangga. Taiwan memiliki lanskap alam yang menakjubkan, terutama Pulau Sanxiantai di lepas pantai Taitung, dengan ekosistem 200-an spesies karang dan ikan. Namun, pulau ini belum ditetapkan sebagai zona cagar alam maritim. Pakar khawatir proyek pembangunan skala besar di sekitarnya akan berdampak pada ekosistem. Perairan di sekitar Pulau Sanxiantai di kawasan lepas pantai Taitung kaya akan ekosistem baharinya. Survei terbaru tahun ini menemukan sekitar 200 spesies terumbu karang, termasuk karang lunak kipas laut, siput laut, kuda laut pygmy, dan kawanan ikan di bagian utara selatan Pulau Sanxiantai pada kedalaman 30 meter. Namun, seiring proyek pembangunan di sekitarnya, pakar mendesak agar perairan tersebut ditetapkan sebagai cagar alam maritim guna mencegah polusi. Sebuah pabrik kembang api di Provinsi Hunan, Tiongkok meledak pada Senin sore. Api melalap habis pabrik setempat. Upaya penyelamatan berlangsung sepanjang malam. Api pun berhasil dipadamkan pada Selasa pagi. Insiden ini menewaskan 26 orang dan melukai 61 orang. Sebuah pabrik kembang api di Provinsi Hunan, Tiongkok meledak pada tanggal 4 sore. Pabrik habis dilalap api. Api berhasil dipadamkan pada tanggal 5 pagi, namun area pabrik hampir hancur total. Insiden ini menewaskan 26 orang dan mengakibatkan 61 luka-luka. Kota Liu yang merupakan basis produksi kembang api global utama. Pabrik terkait memiliki reputasi internasional, namun sudah ada beberapa pelanggaran dalam catatan sebelumnya. Pasca insiden, otoritas setempat memerintahkan penghentian operasi semua pabrik di kota tersebut untuk perbaikan. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari BTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.